Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, 2 dari 5 tersangka peredaran narkoba yang dibekuk polisi berstatus pegawai Pemkab Lumajang. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 4,87 gram sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan uang tunai. 5 tersangka pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu-sabu diringkus tim Satreskobah Polres Lumajang. Para tersangka yakni Nurholik, Zainal, dan Wibowo, ketiganya warga Lumajang. Sedangkan 2 tersangka lain ternyata berstatus pegawai Pemkab Lumajang, dinas di bagian umum, yakni Gebi Ari dan Sanusi. Kasus bermula dari penangkapan pengedar Nurholik dengan barang bukti 0,78 gram sabu-sabu. Kemudian polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap Gebi, Ari, dan Sanusi dengan barang bukti sabu-sabu 4,87 gram. Saat digeledah di ruang kerja 2 pegawai pemerintah tersebut ditemukan barang bukti alat hisap sabu-sabu dan uang tunai diduga hasil penjualan narkoba. Terhadap GA dan ZA, di mana barang bukti sudah kami temukan sebanyak BB kotor ya di dalam pivet. Jadi di dalam pivet itu ada sabu-sabu, sisa sabu-sabu. Kalau kita timbang secara kotor itu 4,87 gram. Kemudian 2 buah handphone, 1 unit sepeda motor. Nah, setelah kami lakukan interogasi, ternyata saudara GA ini bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Lumajang, ya. Jadi di Pemkab Lumajang. Kemudian kami kembangkan lagi, ternyata yang memesan barang tersebut adalah saudara MS, ya. MS sama pegawai honorer di Kabupaten Lumajang. Pejabat PJ Bupati Lumajang Indah Wahyuni memastikan telah memecat kedua anak buahnya tersebut dan menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum agar diusut tuntas. Jadi pada intinya kami sebagai PJ Bupati Lumajang tidak mentolerir yang namanya narkoba, penggunaan narkoba. Kenapa saya katakan bahwa pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang ini seharusnya menjadi contoh, ya, menjadi panutan. Sudah kami berhentikan. Kenapa? Saya tidak perlu menunggu adanya asas praduga tak bersalah. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tidak perlu untuk menunggu sampai proses hukumnya selesai. Buntut dari kasus narkoba ini, pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang akan dites urin. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang kakek asal Trenggalek ditangkap polisi lantaran mencabuli 4 siswi sekolah dasar. Pelaku merayu korban dengan uang jajan. Kakek umur 64 tahun digelandang ke Polres Trenggalek karena mencabuli 4 siswi sekolah dasar. Tersangka membujuk para korbannya akan memberikan jajan. Kasus ini terungkap dari salah satu korbannya yang menceritakan kepada orang tuanya dan diteruskan ke polisi. Tersangka mengaku mencabuli korban yang masih duduk di bangku kelas 1 dan kelas 2 SD di lapangan dekat sekolah sejak bulan September hingga Oktober 2023. Awalnya pelapor ini diam saja karena mengira perbuatan cabul hanya dilakukan pada satu korban ini. Tapi dikarenakan ada cerita dari beberapa temannya yang ada di sekolah SD itu, akhirnya dari pihak orang tua dipanggil ke sekolah. Akhirnya ditemukan bahwa ada beberapa temannya yang di SD itu mengalami perbuatan yang sama, sehingga orang tua dari korban itu membuat laporan ke Polres Trenggalek. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, banyak pengendara motor masuk jalur roda 4 di Jembatan Suramadu langsung ditindak tegas anggota Polres Bangkalan Selasa pagi. Guna menghindari petugas, ada pemotor nekat bersembunyi di belakang ambulans yang melaju kencang. Banyaknya laporan pengendara motor menerobos jalur mobil di Jembatan Suramadu direspon polisi dengan melakukan operasi di pintu masuk jembatan wilayah Bangkalan menuju Surabaya Selasa pagi. Puluhan roda 2 yang melanggar aturan berlalu lintas ini langsung ditilang di tempat. Polisi juga menindak tegas pengendara roda 2 yang tidak mengenakan helm.
buat pelanggar, dan mulai ada yang tidak pakai helm, ada yang kendaraan roda 2 memasuki jalur roda 4, kemudian ada sepeda juga tadi yang melewati jembatan Suramadu, semuanya kita tutup. Dominan pelanggar yang apa? Kenapa? Dominannya pelanggar? Yang pelanggar dominan tetap roda 2 ya. Roda 2 yang banyak ini adalah yang menggunakan lajur kendaraan roda 4. Tindakan tegas dilakukan karena selain membahayakan bagi pengendara, itu sendiri juga berbahaya pengendara lainnya. Dengan tilang di tempat diharapkan menumbuhkan efek jera agar selalu tertib berlalu lintas saat melintasi jembatan Suramadu. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Saudara, belasan produsen tahu di Ngawi gulung tikar akibat harga kedelai tembus Rp14.000 per kilogram. Mereka memilih menghentikan usahanya daripada terus merugi. Inilah kondisi kampung produsen tahu di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Sebelumnya banyak aktivitas para pekerja produsen tahu, namun kini nyaris tidak ada. Sejumlah produsen tahu memilih menghentikan usahanya daripada terus merugi. Dari 14 produsen tahu, kini tinggal 2 produsen yang masih bertahan. Lainnya gulung tikar setelah harga kedelai terus meroket hingga kini tembus Rp14.000 per kilogram. Namun 2 produsen tahu yang masih bertahan terpaksa menurunkan produksi. Biasanya sehari 100 kg, kini hanya 75 kg. Ukuran tahu juga normal dengan harga Rp30.000 per papan berisi 15 biji. Karena jika mengecilkan ukuran tahu, mereka takut ditinggal pelanggan. Yang tahu itu dulu banyak yang namanya dagang tahu. Sekarang tinggal 1 orang yang produksi. Gulung tikar semua ya. Ya, masalahnya akan naik terus kayak stabil. Sekarang berapa Pak harga kedelai itu? Sekarang 13.400 Yang biasa. Terus yang bagus? Yang bagus ada 14. 14.000. Mulai kapan Pak? Sudah 2 minggu yang lalu. Tiap hari naik. Produsen tahu berharap pemerintah segera mengatasi gejolak kenaikan harga kedelai agar dapat kembali berproduksi dengan normal. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Stand merchandise resmi Piala Dunia U17 diserbu supporter. Kami kembali sesaat lagi.